Oke, pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips bagaimana caranya mengamankan sebuah jaringan dari serangan luar maupun dari dalam. Oke, kita langsung ke pembahasannya aja. Nah, latar belakangnya itu serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack ya, di masa ini sering sekali terjadi. Kejahatan komputer atau cybercrime pada dunia maya seringkali dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang ada pada sistem tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Jadi cybercrime ini itu sering banget terjadi ya di dunia maya pada akhir ini karena sering dilakukan oleh sekelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan dari sebuah sistem. Nah, tujuan dari mereka sendiri itu adalah untuk mencari, mendapatkan, mengubah, dan bahkan menghapus informasi yang bisa dibilang itu sangat penting gitu. Nah, sangat penting bagi suatu organisasi maupun instansi ataupun pemerintah gitu. Kira-kira seperti itu untuk latar belakang dari keamanan atau latar belakang dari serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack. Nah, jenis tipe serangan pada jaringan itu ada 4. Yang pertama itu ada interception, yaitu pihak yang tidak mempunyai wewenang telah berhasil mendapatkan hak akses informasi. Yang kedua, interruption, yaitu penyerang telah dapat menguasai sistem tetapi tidak keseluruhan. Admin asli masih bisa login. Yang ketiga ada fabrication, yaitu penyerang telah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem target. Dan yang terakhir, itu ada yang namanya modification, yaitu penyerang telah merusak sistem dan telah mengubah secara keseluruhan di sistem tersebut. Nah, bagaimana sih cara efektif untuk melindungi jaringan? Di sini saya menjabarkannya hanya ada tiga cara. Ya, yang pertama itu ada firewall. Firewall atau tembok api adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, pada umumnya sebuah tembok api atau firewall diterapkan dalam sebuah mesin yang terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang atau gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Tembok api atau firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar ataupun pencuri data lainnya. Di samping itu, firewall merupakan suatu cara atau sistem atau mekanisme yang diterapkan baik terhadap hardware, software, ataupun sistem itu sendiri dengan tujuan untuk melindungi, baik dengan menyaring, membatasi, atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan di ruang lingkupnya. Jadi firewall ini berfungsi untuk kayak membatasi sebuah jaringan yang masuk atau keluar di sebuah jaringan tersebut. Begitu. Nah, fungsi firewall. Firewall juga dapat memantau informasi keadaan koneksi untuk menentukan apakah ia hendak mengizinkan lalu lintas jaringan. Pada umumnya hal ini dilakukan dengan memelihara sebuah tabel keadaan koneksi atau dalam istilah firewall itu adalah step table yang memantau keadaan semua komunikasi yang melewati firewall. Nah, secara umum firewall ini berfungsi untuk yang pertama itu mengatur atau mengontrol lalu lintas. Yang kedua, melakukan autentikasi terhadap akses. Yang ketiga, melindungi sumber daya dalam jaringan private. Yang terakhir, mencatat semua kejadian dan melaporkannya kepada administrator atau admin. Nah, cara kerja dari firewall yang pertama itu menutup traffic yang datang atau incoming network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Memblok incoming network traffic yang tidak diinginkan adalah fitur yang paling umum yang disediakan oleh firewall. Nah, yang kedua, menutup traffic yang keluar atau outgoing network traffic berdasarkan sumber atau tujuan dari traffic tersebut. Firewall
juga bisa menyaring traffic yang berasal dari jaringan internal ke internet. Misalnya kita ingin mencegah user dari mengakses situs-situs porno ataupun seperti kayak situs-situs yang bisa membahayakan server kita. Nah, yang ketiga, menutup traffic berdasarkan kontennya. Firewall yang lebih canggih dapat memonitor traffic dari konten-konten yang tidak diinginkan. Misalnya, firewall yang di dalamnya terintegrasi antivirus, dia dapat mencegah file yang terinfeksi oleh virus masuk ke komputer atau jaringan komputer internal yang kita miliki. Yang keempat, melaporkan traffic di jaringan dan kegiatan firewall. Ketika memonitor traffic jaringan dari dan ke internet, yang juga penting adalah mengetahui apa yang dikerjakan oleh firewall. Siapa yang mencoba membobol jaringan internal, dan siapa yang mencoba mengakses informasi yang tidak layak dari internet. Nah, yang kedua adalah update software router secara berkala. Hal ini perlu dilakukan karena software router pun memiliki kelemahan yang membuatnya mudah diretas. Jika router kamu sudah diretas, akses menuju data penting milikmu akan terbuka lebar. Dalam hal ini, pembaruan software pada router memastikan keamanannya diperkuat setiap update. Jadi jaringan yang digunakan akan menjadi lebih aman. Yang terakhir, selalu monitoring jaringan. Selalu monitoring jaringan 24 jam agar traffic pada jaringan aman dari serangan. Nah, jika terjadi serangan, maka akan bisa langsung bertindak atau mengambil tindakan bagaimana caranya agar terbebas dari serangan tersebut. Nah, sekiranya itu aja untuk dari tips untuk mengamankan jaringan dari saya. Like jika kalian suka video ini, dislike jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya.